Anugerah Piala Citra kategori film bioskop terbaik diberikan kepada Tanpa Anda tidak akan ada film Indonesia yang menghibur kita, membuat kita ketawa, membuat kita nangis, dan menginspirasi kita. Kak, oke. Film adalah materi utama dalam politik kebudayaan. Masyarakat membutuhkan tontonan. Enggak mungkin di seluruh dunia ini masyarakat tidak butuh tontonan. Even itu di negara Arab sekalipun yang mengharapkan tontonan itu pasti mereka butuh tontonan. Dari mana? Dari YouTube lah, dari apa segala macam, banyak sekali. Senjata mutakhir pengganti nuklir dulu udah terlarang dimomong. Pikiran mereka film. Semua udah kita lihat. Siapa saja yang sehat dan kuat, bersenjatakan apa saja, maju ke garis depan dengan tekad merdeka atau mati. Karena ini negara mafia ya, jadi segala macam elemen selalu ada, termasuk film-film pun aja, aduh banyak banget, jadi mulai censorship. Bahwa film is a medium for us to express ourselves. Terus dari itu ketika ekspresi kita dipotong, itu kan gak enak banget kan rasanya gitu. Atau kalau di ban masyarakat, ambil risikonya. Bikin film kan harus cerdas. Pemerintah juga harus mengingatkan bahwa yang harus diprotes itu adalah pembuat regulasinya, gitu. Yang presiden, DPR dan segala macam. Masih perlu nggak kita sensor? Sementara bagaimana nasib tayangan ada di YouTube, ada ini tiba-tiba kok khusus kalau bioskop doang yang kita sensor. Ujung-ujungnya bayang perampok lah berkeliaran di mana-mana. Di Indonesia untuk hidup baik dan benar itu tidak ada jaminan dari pemerintah. Bahkan di film yang sudah menghasilkan miliar uang masuk ke pajak dan segala macam, sama sekali tidak ada jaminan kehidupan buat para pembuatnya. Menganggap diri kita oke kalau udah dapat 3 juta penonton, 2 juta penonton, padahal itu adalah film-film itu saja. Saya pikir bahayanya itu. Kita sih menurut gue udah jadi industri, tapi sifatnya masih industri rumahan. Industri film Indonesia ada wajahnya industri, karena film itu terasa sebagai industri, diputar di gedung bioskop dijalankan, tetapi dilakukan oleh para pengrajin yang tidak pengrajin industri. Jadi ketika kita mau bicara tentang jam kerja dan segala macam, mungkin konteksnya juga akan berhubungan dengan hal-hal yang lain gitu. Misalkan masa sih manusia bekerja melebihi dari jam yang seharusnya manusia bekerja misalnya gitu. Ya bisa aja ditentuin jam kerjanya itu pasti, tapi dengan syarat bahwa nantinya itu juga akan terjadi tetap kencang kepada krunya. Jadi jangan terjebak lagi misalnya bikin asosiasi atau organisasi profesi yang dibahas jam kerja. Kalau gue sih jam kerja itu jam umum itu hasil dari looknya lah, misalnya BPI sekarang gitu. Kamu ngapain sih? Aku cuma ingin kamu balik lagi sama aku. Kamu sengaja bilang Apa itu? Kita ngapain di sini? Rusak ini kalau bagaimana mendapat Piala Citra? Apa? boleh ada foto belum? Semua orang bisa bikin film, tapi di sisi yang lain adalah tidak ada semacam quality control. Kalau misalnya ada sistem scouting di luar negeri, kalau misalnya kita buat dari Inggris atau dari negara, nanti kita pasti mencari orang, ada agentnya yang mencari kita kerja. Kalau Indonesia enggak. Dengan adanya standar kompetensi kan diharapkan maka pertama menjadi alat saring. Biasanya hal-hal yang sudah tersaring yang keluar itu adalah mutu. Secara pribadi nggak khawatir soal standarisasi. Nah, kalau itu mau disamain semua, artinya paling tidak ya harus ada untuk sekolah formal, ya terutama dari teman-teman yang kebetulan belajarnya bukan di sekolah film tapi berangkat dari kerja. Sekarang kita kemudian punya semacam film konsil gitu kan, kita punya BPI tadi yang seharusnya itu bisa menjadi jembatan aspirasi filmmaker dengan berbagai macam persoalannya dengan pemerintah. Banyak sekali kepentingan betul filmnya. Itu tidak hanya kepentingan sutradara, editor, kameramen. Dia kepentingan seluruh perdagangan dan politik juga. Sama sekali yang penting. Kalau misalnya memang mau direformasi undang-undangnya, kenapa tetap namanya Badan? Bikin Badan Perfilman Indonesia.
nanti kalau misalnya ada undang-undang yang baru nanti ini bisa dibubarin juga dong, kurang kuat gitu. Kenapa nggak bikinnya komisi film? Komisi film itu kan artinya lebih seperti Komnas, yang mana dia bisa ambil dananya dari APBN. Sekarang kan dengan kamera apapun ya, murah dengan tangan kiri pun bisa bikin film. Karena buat film itu yang penting bukan uangnya, tapi ide di kepalanya. Ada ide nggak kepalanya? Kalau ada ya bisa dibikin. Coba dilihat film-film yang laku. Tidak ada yang boleh dibilang. Ada production value yang dijanjikan kepada penontonnya. Ada sensasi yang dijanjikan kepada penontonnya. Ya itulah yang bisa membuat mass audience gitu. Kalau bikin film itu jangan harus terganggu oleh dana gitu loh. Kalau memang niat ya pasti bisa gitu loh. Tinggal di tingkat berapa, di tingkat apa, mau kesempurnaan film itu dibuat. Kalau pemerintah paham, maka biaya pertama untuk menyelamatkan kebudayaan Republik ini itu harus Cinematheque. Karena disitulah sejarah Indonesia. Bagaimana orang Indonesia berpakaian di zamannya, bagaimana orang Indonesia bicara di zamannya, bagaimana itulah film. Kalau jam malam di restorasi, kita nggak mau, kita nolak 240 juta bangsa. Masih ini pemerintah biaya restorasi itu. Pertanyaannya kemudian kenapa pemerintah tidak melakukan itu? Faktanya itu tidak mungkin bahwa diurusi oleh dari sisi kementerian dan kementerian saja, karena ada urusan-urusan yang banyak berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini harus bernegosiasi perlawanan ini. Itulah kebudayaan. Ya, supaya dia tetap hegemoni kan. Tapi perlawanan terus ada, negosiasi terus. Makanya hegemoni itu kondisi dalam proses. Tembak-menembak harus dihentikan. Kita akan berunding dengan Belanda. Berunding, nikah masuk juga. Tapi depannya kita tidak boleh tidak boleh begitu banyak kompromi. Kalau memang orang-orang yang survei, kalau orang-orang yang mengerti dua hal tadi itu, filmmaking dari segi teknis estetika dan dari segi bisnisnya. Reformasi Korea itu kan dari militer juga sama dengan Indonesia, dari demokrasi sama lah, dan menjadi sebuah transformasi lewat festival yang berubah perfilman Korea. Perfilman dunia itu banyak ya Pak, dari puing-puing, Jepang, Itali itu kan dari puing-puing. Wah benar tuh satu, nggak ada yang lain. Saya serahkan jiwa raga ini dengan supaya apapun yang dilakukan oleh setiap orang yang mencintai film dan sinema demi kemajuan sinema itu, demi kemajuan sinema Indonesia, saya pikir itu adalah hal yang positif dan harus kita respon dengan baik. Terutama orang-orang yang di wilayah kreatifnya ini meningkatkan kualitas. Apakah pemerintah hanya akan membiarkan mereka pada akhirnya mereka berhenti bikin film dan menjadi sampah? Ya nggak ada mimpi ya, ini lakuin aja lah, jalan aja. Maksudnya seiring dengan kita ngejalanin, ya seiring itu berharap itu berubah gitu. Bisa ngasih makan kru dan pemain dengan layak aja tanpa melupakan pekerjaan kita sebagai filmmaker. Cita-citaku sih tetap ingin mengganti Undang-Undang Nomor 33 yang sekarang ini. Sinergi antara market, ya, society, masyarakat kita butuh film apa, membutuhkan apa, stakeholder bisa memberikan apa, government bisa mensupport seperti apa. Industri yang akan turun ini harus dilihat dengan industri apa, disiapin investasinya tidak dulu sehingga kemudian siap. Kita nggak boleh kalah sama Korea, Thailand, Jepang segala macam. Dan itu menurut gue persaingan yang sangat sehat, bukan berarti yang terus saling menjatuhkan itu semua. Tingkatkan teknologi informasi, hembuskan tanpa batas sehingga globalisasi menjadikan alat untuk mereka memonokulturkan dunia. Ini sekarang itu jadi sorotan, bukan hanya sorotan film, tapi juga oleh pemerintah itu sendiri. Mungkin gue pikir sejak Usman Ismail, semuanya kan kepengen tentunya memiliki industri yang sehat. Maka persoalan siapapun menjadi pemimpin negeri ini mulailah merubah mindset. Maka ke depan kita akan lebih baik. Kalau buat saya, film adalah cinta. Karena di film saya mendapatkan segalanya. Dan saya bahagia berada di film.